di rumah Alena. "Ma, Pa!" teriak Alena heboh. Biur. Karena terkejut membuat Mama Alena menyemburkan minumannya dari mulut. "Kau ini kalau bicara tidak perlu berteriak," cetus Mama Alena dengan kesal. "Ma, Papa mana?" tanya Alena balik. "Di dapur," jawab Mama Alena sambil minum kembali. "Ada apa, Alena? Suaramu terdengar sampai ke dapur," ucap Papa Alena sambil duduk di kursi. "Itu loh, Ma, Pa, sebentar lagi orang tua si Om bakalan datang ke sini," ucap Alena dengan antusias. Mendengar itu membuat Papa Alena terbatuk saat minum. "Kau serius, Nak?" tanya Papa Alena menatap Alena tidak percaya. "Iya, Pa. Sekarang mereka dalam perjalanan kemari. Si Om yang memberitahuku," ucap Alena dengan serius. "Astaga, kita tidak ada persiapan," ucap Mama Alena langsung bergegas untuk beres-beres. Melihat itu membuat Papa Alena dan Alena menatap Mama Alena heran karena sangat sibuk. "Ma, mereka kemari itu mau melamar anak Mama yang cantik ini," ucap Alena tersenyum dengan bangganya. "Kau ini, lihatlah pakaianmu. Ganti sekarang yang lebih bagus, cepat," ucap Mama Alena dengan cepat. "Iya, iya," ucap Alena dengan malas melangkah. "Yang datang si Om, kenapa harus sibuk segala sih?" gerutu Alena sambil melangkah. "Pa, lihatlah, kita tidak ada persiapan," ucap Mama Alena gelisah. "Ma, tidak perlu repot-repot. Yang seharusnya mereka yang lebih repot karena mereka ingin melamar anak kita," ucap Papa Alena membuat Mama Alena berpikir. "Iya ya, Papa benar," ucap Mama Alena mengangguk. "Sekarang ganti aja pakaianmu, Ma," ucap Papa Alena. "Iya, Pa, nggak nyangka ya kita punya besan yang kaya raya," ucap Mama Alena tersenyum senang sambil melangkah ke kamarnya. Melihat itu membuat Papa Alena menggeleng. "Membuat aku heran, kenapa Alena bisa bertemu dengannya dan bisa tertarik pada Alena," gumam Papa Alena berpikir. "Padahal anakku tidak terlalu cantik." Dialog Papa Alena pada dirinya sendiri. Mungkin mereka sudah jodoh," ucap Papa Alena yang tidak mau berpikiran yang tidak-tidak. Di luar, "Mom, Dad, kita sudah sampai," ucap Lingga dan langsung turun dari mobil. "Ini rumah calon mertuamu," ucap Aisyah. "Iya, Mam, ayo kita hampiri ke dalam," ucap Lingga. Mereka langsung melangkah ke rumah Alena. Ting, ting. Lingga langsung menekan bel rumah Alena. "Sepertinya itu mereka," ucap Mama Alena merasa deg-degan dan tersenyum terus. "Ma, aku yang dilamar, kenapa Mama yang sangat senang?" ucap Alena heran. Mendengar itu membuat Papa Alena tersenyum. "Mungkin mamamu tidak sabar berjumpa dengan calon ibu mertuamu," ucap Papa Alena tersenyum. "Iya dong, Pa," ucap Mama Alena tersenyum membuat Alena menggeleng. "Ya udah, sana dibuka pintunya, Lena," ucap Mama Alena. "Iya, Ma." Alena langsung bergegas ke arah pintu. Ceklek. "Selamat datang, silakan masuk, Dad, Mom," ucap Alena tersenyum menunduk. "Iya, Nak, terima kasih," ucap Aisyah tersenyum dan mereka langsung melangkah masuk ke dalam dengan oleh-oleh yang sudah mereka siapkan. Tiba-tiba Lingga menahan lengan Alena. "Hani, kita berbicara, jangan panggil Om lagi," bisik Lingga. "Lah kenapa, Om?" tanya Alena heran. "Intinya jangan panggil Om. Jika kau melanggarnya, aku akan menghukummu besok malam," ucap Lingga menyeringai. Mendengar itu membuat Alena kesal dan langsung melangkah duduk di ruang keluarga bersama dengan orang tuanya. "Silakan duduk, Tuan, Nyonya," ucap Papa Alena dengan sopan. "Baik, terima kasih," ucap Franz tersenyum. Mereka telah berkumpul semua dan duduk di ruang tamu itu. "Tapi sebelumnya maaf Tuan dan Nyonya, rumah kami sangat sederhana," ucap Papa Alena tidak enak. "Itu tidak masalah Tuan, besar atau kecilnya, bahkan sederhana itu kita sangat bersyukur mendapatkan tempat tinggal yang layak," ucap Franz dengan bijak. "Iya, Tuan benar," ucap Papa Alena tersenyum. Sedangkan yang lain hanya diam menyimak. "Ada kepentingan apa Tuan dan Nyonya datang kemari dengan Nak Lingga?"
Ucap Papa Alena dengan sopan. Sebelumnya maaf Tuan dan Nyonya, kedatangan kami mendadak seperti ini karena anak saya sudah ngebet pengen menikah. Ucap Franz sambil tertawa membuat Lingga malu. Dad, panggil Lingga memelas. Mendengar itu membuat para orang tua tersenyum. Tapi lebih cepat lebih baik kan, aku tidak sabar mendapatkan menantu perempuan lagi. Ucap Aisyila tersenyum mendengar itu membuat kedua orang tua Alena senang. Baiklah, kedatangan kami ke sini ingin menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk melamar anak tuan dan nyonya untuk anak kami Lingga. Apakah lamaran kami bisa diterima? Tanya Fran fasih dan sopan. Mendengar itu membuat Lingga lega setelah mendengar kata-kata itu. Masalah lamaran diterima atau tidaknya itu tergantung dari putri kami Tuan dan Nyonya, karena mereka yang akan menjalani pernikahan ini. Jadi kebahagiaan putri kami dalam memilih itu juga sudah menjadi kebahagiaan kami sebagai orang tua. Ucap Papa Alena dengan bijak dan tegas. Iya Tuan, saya sangat paham maksud Anda untuk kebahagiaan mereka yang akan menjalani itu. Jika mereka merasa cocok, kita hanya bisa merestui mereka. Ucap Franz tersenyum. Tuan sangat benar, ucap Papa Alena tersenyum. Bagaimana nak, apakah kau mau menerima lamaran anak saya? Ucap Aisyila tersenyum pada Alena. Membuat Lingga menatap Alena dengan takut dan Lingga takut Alena berubah pikiran. Sedari percakapan dimulai membuat Alena sudah berkeringat dingin. Rileks sayang, bisik Mama Alena sambil memegang tangan putrinya yang kedinginan. Iya, saya mau menerima lamaran ini. Ucap Alena tersenyum. Setelah itu ia kembali menunduk. Mereka yang mendengarnya menjadi lega. Baguslah jika sudah pasti begini. Ucap Papa Alena tersenyum. Jadi kapan acara pernikahannya? Tanya Papa Alena lagi. Besok, ucap Lingga membuat kedua orang tua Alena hampir jantungan. Kenapa cepat sekali? Tanya Mama Alena. Saya juga awalnya terkejut, tapi putra saya tetap ingin besok Tuan, Nyonya, karena anak saya juga akan semakin sibuk karena pekerjaannya. Jelas Franz membuat Lingga mengangguk setuju. Jika seperti itu, bagaimana dengan persiapannya? Ucap Papa Alena heran. Semuanya sudah saya siapkan Om. Ucap Lingga tersenyum membuat mereka mengangguk setuju. Si Om ngebet banget deh pengen nikah. Batin Alena kesal. Baik Tuan dan Nyonya, saya bertanya pada putri saya terlebih dahulu. Ucap Papa Alena dan dibalas anggukan oleh Franz. Bagaimana nak, kau mau menikah besok? Tanya Papa Alena. Bagaimana ini? Apakah aku harus menikah besok? Sedangkan aku belum siap. Batin Alena menggerutu kesal. Mendengar tidak ada jawaban dari Alena membuat Lingga menghela nafasnya. Jika putri Om belum siap, pernikahan ini bisa ditunda dulu sampai Alena siap Om. Ucap Lingga menatap Alena yang hanya menunduk. Mendengar itu membuat orang tua Alena tidak enak. Kau memang belum siap nak? Tanya Mama Alena lagi. Aku siap kok Ma, ucap Alena gugup. Jangan memaksakan sesuatu yang belum diinginkan. Ucap Lingga tersenyum walaupun tersirat sedikit rasa kecewa. Ayo Mom, Dad, kita pulang. Om dan Tante, kami izin pamit pulang ya. Ucap Lingga tersenyum. Ya udah, Tuan dan Nyonya, kami pamit pulang ya. Ucap Franz sambil berjabat tangan. Iya Tuan dan Nyonya, saya minta maaf atas nama putri saya. Ucap Papa Alena sungguh membuat ia merasa tidak enak. Itu tidak masalah Tuan, kami akan kembali jika putri Tuan sudah siap. Ucap Franz tersenyum. Mereka langsung keluar dari rumah itu. Nak, kenapa kau membuat rencana sedangkan Alena belum tahu? Tanya Aisyila. Tidak apa Mam, tidak perlu difikirkan, itu juga kesalahanku. Ucap Lingga dengan tersenyum. Baiklah, ucap Aisyila pasrah. Di rumah Alena. Alena, kau ini kenapa sih? Saat sebelum mereka datang, kau sangat senang. Kenapa tiba-tiba kau gugup dan tidak ikhlas dalam berbicara? Ucap Mama Alena beruntun membuat Alena terdiam. Aku juga melihat raut wajah kecewa dari Nak Lingga. Dia sudah menyiapkan semuanya, kenapa kau tidak langsung menjawab iya tanpa rasa ragu? Ucap Papa Alena menggeleng. Ma, Pa, aku hanya heran aja, kenapa Om mendadak sekali ingin menikah? Tanya Alena masih bingung. Kau tidak mendengar penjelasan Tuan Franz tadi? Tanya Papa Alena dengan heran. Penjelasan yang mana sih, Pak? Tanya Alena bingung.
Nak Lingga ingin cepat menikah karena setelah ini dia akan sibuk dengan pekerjaannya. Ditambah lagi, ia akan mengurus perusahaan yang diberikan oleh kakaknya. Jelas Papa Alena mendengar itu membuat Alena terkejut. Karena itu, jika kalian sudah resmi suami istri, setiap hari kalian bisa berjumpa. Sedangkan jika kalian belum menikah, bisa jadi tidak ada kesempatan dia untuk bertemu denganmu, Nak. Jelas Papa Alena lagi. Mendengar itu membuat Alena gelisah. Kenapa Papa tidak bilang tadi padaku? Ucap Alena menyesal. Mana Papa tahu? Papa pikir kau menyimak perkataan mereka. Ucap Papa Alena sedikit kesal dengan putrinya ini. Sebentar, aku ingin menelpon si Om. Ucap Alena langsung mencari kontak Lingga dan menelponnya. Di dalam mobil, Lingga yang sambil menyetir membuat dia merogoh handphonenya di kantong celananya. Melihat nama yang tertera membuat dia menghembuskan nafasnya. Iya Alena, ada apa? Tanya Lingga. Om, sungguh aku minta maaf sama Om bicara. Tadi sungguh aku tidak konsentrasi. Jelas Alena membuat Lingga menghela nafasnya. Iya, tidak apa-apa. Kita akan melanjutkan pernikahan kita jika kau sudah siap, ucap Lingga. Om, sungguh aku minta maaf. Aku mau menikah dengan Om. Aku sudah siap, Om. Saat ditanya tadi, aku diam karena aku sedang melamun tentang uang sekolahku, Om. Jelas Alena, walaupun sedikit berbohong. Mendengar perkataan Alena membuat orang tuanya menggeleng. Kau yakin dengan perkataanmu? Tanya Lingga lagi. Iya Om, ucap Alena dengan tersenyum semangat. Baiklah, nanti siap-siap untuk besok akan ada yang menjemputmu ke rumah. Ucap Lingga tersenyum lega. Iya Om, ucap Alena tersenyum senang dan panggilan pun terputus. Bagaimana? Tanya Papa Alena penasaran. Jadi Pak, jawab Alena senang. Jadi apa sih? Tanya Mama Alena kesal. Menikahnya jadi Mam. Tekan Alena sedikit kesal. Syukurlah kalau begitu, ucap Papa Alena dengan lega. Mama sama Papa kenapa mau menerima si Om jadi menantu? Tanya Alena penasaran. Bukannya kau menyukainya juga? Untuk apa kami menolak? Nanti bisa-bisa kau bunuh diri seperti yang di film-film gitu. Cetus Mama Alena. Ma, aku serius bertanya, ucap Alena dengan kesal. Bagi kami, Nak Lingga itu cocok untukmu. Dia orang yang baik dan juga masa depan dan kebahagiaanmu terjamin, Nak, jawab Papa Alena. Tapi Pak, kalau nanti Om gak suka lagi sama Alena gimana? Tanya Alena sedih. Papa yakin Nak Lingga pria yang bertanggung jawab, Nak, jelas Papa Alena. Kalau dia bosan kan kau bisa kembali ke rumah ini. Ucap Mama Alena santai membuat Alena melotot. Bicara sama mama ini buat aku naik darah aja. Cutus Alena kesal dan bangkit dari duduknya menuju kamarnya. Kok ini bicara apa sih mah? Ucap Papa Alena menggelengkan kepalanya. Aku hanya mau buat Alena kesal. Bisa-bisanya dia mau menolak pernikahannya. Cetus Mama Alena dengan kesal. Namanya aja anak kita masih belum terlalu dewasa mah dimaklumin aja. Ucap Papa Alena membuat Mama Alena menghela nafasnya. Iya sih Pak, belum tamat sekolah aja udah diajak nikah. Ucap Papa Alena menepuk keningnya. Namanya aja Alena, kepolosannya membuat mereka terlena. Ucap Papa Alena tersenyum. Iya, kau benar Pak, ucap Mama Alena menggelengkan kepalanya memikirkannya. Di dalam mobil, Mom, Dad, untuk pernikahan besok tetap dilaksanakan. Ucap Lingga tersenyum. Lah, nah Alenanya bagaimana? Tanya Sheila bingung. Dia sudah setuju, Mom, ucap Lingga tersenyum. Astaga, kau ini benar-benar menikah dengan gadis belia ya. Apa kau sanggup nanti menghadapi kepolosannya? Tanya Franz tersenyum geli. Hahaha, itu sudah menjadi kebiasaanku menghadapinya, Dad. Ucap Alena tersenyum. Siap-siap aja nanti, pasti membuatmu pusing. Ucap Franz tersenyum. Hahaha, itu tidak masalah, Dad, ucap Lingga dengan senang. Dia masih kecil, Nak, dan juga belum tamat sekolah. Ditahan dulu ya, ucap Aisyila. Menahan apa, Mam? Tanya Lingga bingung. Maksud Mami, karena Alena masih kecil dan masih belum tamat sekolah, kau jangan menyentuhnya. Sampai Nak Alena tamat sekolah dulu, jelas Aisyila. Hahaha. Tawa Franz tak sanggup menahannya lagi. Mas, kenapa kau tertawa? Tanya Aisyila heran. Gak ada kok sayang, ucap Franz tersenyum sambil menahan tawanya. Dedi jangan menertawaiku, cetus Lingga dengan kesal. Siapa juga yang menertawakanmu? Ucap Franz tersenyum. Mom,
Mana mungkin aku bisa menahan selama itu. Dan lagi pula juga biar mami cepat punya cucu lagi, ucap Lingga dengan santai. Tapi nak, Alena itu kan masih sekolah, ucap Aisyila terpotong. Sudah sayang, biarkan itu menjadi urusan mereka. Aku yakin Lingga bisa mengatasi semuanya. Ucap Frans menengahi membuat Lingga mengangguk setuju. Baiklah, ucap Aisyila pasrah. Berdekatan aja sudah membuat aku hilang kendali, apalagi jika sudah menikah, mana mungkin aku menundanya lagi. Alena, kau wanita satu-satunya yang membuat aku seperti ini. Batin Lingga tersenyum. Mam, besok jangan lupa ya dimulai sekitar jam 10 untuk pernikahannya. Ucap Lingga mengingatkan. Iya, mana mungkin mami lupa dengan pernikahan anak mami sendiri. Cetus Aisyila. Iya, Lingga, mana mungkin kami lupa. Ucap Frans menggeleng melihat anaknya yang sudah tidak sabar untuk menikah. Iya, Mom, Dad, ucap Lingga cengengesan. Sudah sampai, Mom, Dad, ucap Lingga, membuat kedua orang tuanya langsung turun dari mobilnya. Mom, Dad, aku keluar sebentar ya, ada yang mau aku urus, ucap Lingga. Iya, nak, ucap Aisyila. Lingga kembali mengendarai mobilnya ke suatu tempat. Sayang, masih banyak yang mau dicari. Ucap Kenzo yang sudah capek mondar-mandir mengikuti istrinya dengan menggendong kedua putranya. Hani, sebentar, ini juga mau selesai, ucap Queen sambil memilih-milih perlengkapan make upnya. Sayang, aku duduk sebentar ya, ucap Kenzo. Iya, Hani, jawab Queen tanpa menoleh ke arah suaminya. Mendengar itu, Kenzo langsung mendudukkan bokongnya di kursi sambil memaku kedua putranya. Lihatlah nak, Dedi Jerah diajak shopping begini dari tadi entah sudah berapa kali putaran. Keluh Kenzo membuat kedua putranya memandangi dedinya kemudian memandang ke arah mami mereka. Tunjuk baby Gabriel. Iya nak, biarkan aja mamimu mencari barang yang mamimu mau, ucap Kenzo juga memandangi istrinya. Bagaimana Queen, sudah ketemu? Tanya Agatha. Udah nih, ucap Queen tersenyum. Aduh, gak sabar nih pakai make up terbaru limited edition lagi, ucap Agatha antusias. Iya, sama, ucap Queen tersenyum. Sayang, jangan berjalan terus, istirahat dulu, ucap James sedikit takut melihat istrinya yang berjalan dengan perut besar seperti itu. Bentar lagi mas, ucap Dinda dengan santai. Sayang, kalau nanti anak kita brojol, sekarang gimana? Tanya James khawatir. Masih lama mas, sebulan lagi, ucap Dinda dengan santai. Sudah, sekarang istirahat, biar aku aja yang mencari apa yang mau kamu, yang apa maumu, ucap James langsung menarik istrinya untuk duduk di kursi. Mas, aku belum capek loh, ucap Dinda dengan kesal. Sudah duduk aja biar aku yang mencarinya, ucap James lagi. Emang apa yang mau dicari? Tanya James penasaran. Tanya aja sama Queen, cetus Dinda dengan kesal. Mendengar itu, James langsung mendekati Queen untuk menanyakan apa yang dicari oleh istrinya. Melihat kelakuan James membuat Kenzo dan Saga menggelengkan kepalanya. Mereka saja pusing melihat istri mereka mondar-mandir, apalagi mau mencari apa yang istri mereka inginkan. Kenapa aku memiliki tangan kanan pria tapi seperti wanita? Gumam Kenzo heran membuat Saga yang mendengar mengangguk setuju. Maaf Nona, kata istri saya, apa yang dicarinya sama seperti milik Nona. Apa bisa saya melihat bentuknya? Tanya James. Kamu mau mencarinya? Tanya Queen balik sambil tersenyum. Iya Nona, ucap James tersenyum. Cari aja di ujung itu Tuan James dan bentuknya seperti ini. Ucap Queen tersenyum menggeleng melihat James yang sangat penasaran. Melihat itu langsung saja James memotret pakai HP-nya agar lebih mudah untuk mencarinya. Terima kasih Nona, ucap James tersenyum dan langsung melangkah mencarinya sambil melihat gambar yang ia potret tadi. Tuan James benar-benar, ucap Agatha tersenyum. Iya, dia sangat protektif pada Dinda, ucap Queen tersenyum. Dinda yang melihat suaminya sangat antusias mencari membuat ia tersenyum. Kau sangat pengertian mas, batin Dinda sambil memandangi suaminya dari jauh. Beberapa saat kemudian, Kenzo dan Saga hanya duduk di kursi menunggu istri mereka dengan belanjaan yang sangat banyak, membuat mereka menghela nafasnya. Sayang, aku sudah menemukannya, ucap James tersenyum menghampiri sang istri.
Iya mas, terima kasih, ucap Dinda tersenyum. Iya sayang, ayo sekarang kita pulang, ucap James. Iya mas, ucap Dinda dan langsung bangkit dari duduknya. Sudah siap kan sayang? Tanya Kenzo. Iya Hani, ucap Queen tersenyum. Sini, Mami gendong. Biar dedi kalian yang mengangkat belanjaan Mami. Ucap Queen langsung mengambil kedua putranya membuat Kenzo menghela nafasnya. Sudah capek menunggu ditambah mengangkat barang, batin Kenzo menggerutu. Anak Mami dari tadi ngapain aja? Tanya Queen tersenyum. Mencium wajah kedua putranya, membuat kedua baby itu memalingkan wajahnya yang terlihat kesal, membuat Queen tersenyum melihatnya. Anak Mami sepertinya lagi marah ya, ucap Queen tersenyum sudah tahu bagaimana putranya jika ngambek. Saya, mereka juga capek menunggu, cetus Kenzo. Saga, angkat sebagian lagi, ucap Kenzo sedikit kesal. Bos, barang istriku juga banyak, ucap Saga memelas membuat Kenzo melotot mendengarnya. Melihat itu membuat Saga sulit bernafas. Dengan cepat dia mengangkat barang istrinya ke mobil. Setelah itu ia membantu bosnya. Sayang, aku heran apa aja isi barangmu, ucap Kenzo penasaran. Adalah, kau tidak perlu tahu Hani, ucap Queen santai membuat Kenzo menggeleng. Anak Mami senyum dong, ucap Queen tersenyum melihat putranya sedari tadi mengembungkan mulutnya. Oh iya iya nak Mami, Mami minta maaf ya, ucap Queen tersenyum mencium gemas kedua putranya. Aku juga menunggu dari tadi sayang, kenapa aku tidak dicium gitu, ucap Kenzo cemberut kesal. Dedinya mau dicium juga, ucap Queen tersenyum melihat tingkah anak dan suaminya. Iya dong, ucap Kenzo cemberut. Membuat Queen mendekat dan mencium pipi suaminya membuat Kenzo tersenyum. Masih kurang sayang, ucap Kenzo. Yang lain nanti aja, ucap Queen tersenyum. Benar ya sayang, aku akan menagihnya, ucap Kenzo tersenyum juga. Iya Hani, ucap Queen mengangguk membuat Kenzo tersenyum senang. Saga, jalankan mobilnya, ucap Kenzo. Baik bos, ucap Saga. Akhirnya mereka pun selesai shopping walaupun membuat para suami menjadi stres. Bersambung.